Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai guys, pada siang hari ini saya bersama cowok-cowok ganteng, yang tentara-tentara, milenial, jenderal, kolonel, satu lagi sipil, juga pejuang Timur-Timur yang mungkin pada beberapa waktu yang lalu rekan-rekan para netizen juga pernah hafal. Mungkin bisa dibuka sedikit, Pak? Nah, ini dia. Waktu itu beliau terkenal sekali. Yuriko Guterres. Ya, baik. Rekan-rekan netizen, pada siang hari ini saya akan ngobrol-ngobrol lagi tentang bela negara. Yang jelas pada hari ini saya dikerumunin para begawan-begawan. Yang pertama sebelah kiri saya Pak Direktur Bela Negara. Ya, selamat siang Pak Direktur. Selamat siang, salam bela negara. Beliau adalah seorang jenderal yang ganteng, milenial, yang tentu saja tidak asing bagi para netizen saya barangkali, yaitu Brigjen TNI Jupei Levianto. Dan sebelah kanan saya lagi ada seorang tentara kolonel yang mungkin juga tidak asing, yaitu Kolonel Ferry Trisnaputra. Salam bela negara. Beliau adalah seorang Kasubdit Lingkungan Pemukiman di Direktorat Bela Negara. Dan tadi sudah singgung sedikit, seorang pejuang juga yang tak pernah lelah ikut memperjuangkan Indonesia, the real of bela negara ini. Seorang Yuriko Guterres. Salam bela negara. Nah, Kementerian Pertahanan sekarang sudah mengupgrade diri, bukan lagi menjadi institusi yang serem. Kita bisa ngobrol-ngobrol banyak hal. Nah, Pak Direktur, kalau berbicara tentang bela negara, tentu Bapak yang punya kewenangan. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak Direktur, tentang bela negara itu sendiri supaya anak-anak di sana, di luar sana, para netizen tidak salah persepsi tentang bela negara, bahwa bela negara ini harus angkat senjata loh Pak Dir. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Direktur. Ya, jadi begini Bu Endang, ya, bela negara itu identik dengan angkat senjata itu satu kiasan yang tidak benar. Ya, bela negara itu adalah kewajiban setiap warga negara. Jadi bela negara itu wajib hukumnya bagi warga negara Indonesia. Kan begitu kan? Iya, betul. Kan? Jadi bukan miliknya TNI atau Polri bela negara, tapi setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Karena memang di dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita mengatur tentang bela negara, mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian ada Undang-Undang Nomor 23, ada PP Nomor 3, wah panjang deh. Gitu. Dan yang jelas Undang-Undang HAM juga mengatur tentang bela negara, sehingga kalau di luar sana ada yang ngobrolin Pak Dir, bahwa bela negara melanggar HAM, bener nggak sih? Oh tidak dong, bela negara itu malah mendukung harusnya. Iya betul kan, masa melanggar HAM. Itu salah, persepsi yang salah. Karena memang Undang-Undang HAM itu lahir sebelum Undang-Undang 3 tahun 2002 sudah mengatur tentang kewajiban warga negara untuk membela negara. Mungkin begitu ya Pak Mas Guterres. Mas, Bang, apa Pak ini? Apa aja lah. Oke, Pak Ferry mungkin bisa ditambahkan. Kan sekarang banyak peraturan perundang-undangan. Nah, baru lahir kemarin PP ya nomor 3 tahun 3 tahun 2021. Mungkin bisa dijelaskan sekarang ini sudah harus dilaksanakan oleh semua kementerian dan lembaga sesuai bidangnya. Nah, kalau Lingkungan Pemukiman sendiri, siapa nih yang koordinatornya nih yang untuk pelaksanaan bela negara ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Ferry. Dalam lingkungan pemukiman yang biasa kita laksanakan itu memang ada kementerian lembaga yang sudah diatur dalam undang-undang, yaitu Kementerian Pertahanan itu sendiri, yaitu Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian apa Ibu? Satu lagi? Kementerian Agama. Agama. Karena mengatur para tokoh ya. Tokoh-tokoh masyarakat yang selalu senantiasa melaksanakan pembinaan kepada masyarakat yang ada, karena bangsa kita itu sangat pekat sekali dengan seperti dalam sila pertama berketuhanan yang Maha Esa. Itu sangat dekat dengan tokoh agama. Apalagi dengan pemukiman ya. Jadi sekarang membina
kesadaran bela negara para tokoh masyarakat, tokoh pemuda seperti Pak Gutierrez ini. Nah, mungkin tepat sekali pada hari ini sudah hadir di tengah kita karena beliau memang benar-benar the real of bela negara, mulai membangun diri, mencintai Indonesia dan sampai berjuang melawan penjajah ya untuk mempertahankan Indonesia ya, gitu ya Pak Maru ya. Nah mungkin Pak Gutierrez bisa disampaikan sedikit mungkin pengalaman-pengalaman selama ini, mulai dari bagaimana kita mencintai secara naluri kita, keikhlasan kita mencintai Indonesia sampai berjuang mempertahankan Indonesia ini sampai titik darah penghabisan bersama teman-teman di NTT. Bisa dijelaskan Pak Gutierrez? Ya baik, terima kasih. Ini kesempatan yang baik barangkali menurut saya agar masyarakat Indonesia dimanapun berada, terutama generasi muda pada khususnya, tahu bahwa kenapa saya dan teman-teman, kawan-kawan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang jumlahnya hampir 11.485 yang pernah berjuang di Timur-Timur yang kemarin mendapatkan piagam bela negara dan PIN bela negara dari Kementerian Pertahanan yang dipimpin langsung oleh Jenderal Zubey yang kemarin tanggal 4 di Kupang. Karena itu tadi, saya bukan tentara, saya bukan polisi, saya bukan PNS, tapi karena saya sekolah itu kan saya selalu belajar itu apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Di situ jelas sekali bahwa sebagai warga negara itu punya kewajiban diatur di situ. Kewajiban, ya, dan punya hak dan kewajiban di situ. Okay. Jadi waktu itu kami tidak hanya menuntut apa yang menjadi hak kami, tapi kami melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kami. Ya. Karena kami sadar betul bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia itu termasuk wilayahnya adalah Timur-Timur waktu itu. Ya. Sehingga ketika ada persoalan di sana, ada kelompok yang ingin berjuang supaya melepaskan diri dari Indonesia, saya pikir itu adalah hak politik mereka yang kita hargai dan kita hormati. Tapi kami juga punya hak tersendiri bahwa tidak ada pilihan lain bagi kami kecuali kami harus mempertahankan negara kami yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dengan segala risiko, termasuk harus gugur, nyawa, ya? Termasuk sampai masuk dalam penjara. Dan itulah yang saya hadapi waktu itu. Sehingga kadang orang bilang begini, ini orang kok mau mengorbankan diri masuk penjara. Saya bilang tidak ada pilihan lain bagi anak bangsa Indonesia. Pilihannya hanya kecuali mau berkorban untuk mempertahankan apa yang menjadi kedaulatan daripada. Karena itu tadi bahwa negara ini kan bukan berarti hanya miliknya TNI dan Polri, dan bukan berarti tugas TNI dan Polri saja, tapi menjadi tugas kita bersama. Maka hari ini barangkali terutama generasi muda itu harus mengerti. Betul bahwa bela negara itu bukan berarti harus angkat senjata, betul. Tapi kita berkelakuan baik saja, ikut menjaga ketertiban saja, ikut melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, atau mungkin di bidang pertanian, di bidang peternakan dan lain-lain, itu termasuk di dalam bagian dari bela negara. Nah, sehingga kami harus bersyukur dan berterima kasih sekian tahun kami ada di NTT dan kemarin sudah diberikan penghargaan, tentu dengan harapan bahwa ke depan lebih baik lagi. Tapi sebelumnya terus terang saya bangga dengan Pak Gutierrez ini luar biasa. Kalau kita mungkin masih teori-teori lah, tapi Bapak kita ini pejuang Timur-Timur ini dia sudah melakukan kegiatan yang mungkin tidak semua orang mampu melaksanakan. Tadi kita dengar jauh ke belakang pengalamannya Pak Gutierrez ini sampai masuk ke rumah tahanan 6 tahun, itu bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang sangat lama itu. 6 tahun dia tetap mempunyai pendirian yang luar biasa, semangat bela negara yang luar biasa juga Ini yang patut kita contoh pada generasi-generasi muda, khususnya masyarakat
NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Bu Endang, ke depan ya kita sudah 2 kali ya Pak Gusteres ya. 2 kali. Yang pertama penyematan piagam penghargaan bela negara dengan PIN bela negara yang langsung diberikan oleh Bapak Menteri Pertahanan kepada perwakilan masyarakat Nusa Tenggara Timur, Kupang sebanyak 23 orang. Lalu dilanjutkan dengan kehadiran kita Kementerian Pertahanan di Kupang ya sebanyak 328 orang. Ya mungkin nanti akhir bulan ini atau pertengahan bulan April nanti akan dilanjutkan pemberian penghargaan PIN bela negara kepada kurang lebih 3.000 orang masyarakat Kupang ya yang dulu pernah berjuang di Timur Timur. Ya, dilanjutkan dengan adanya sosialisasi ya Pak ya, sosialisasi bela negara ya kepada pejuang-pejuang tersebut. Kami berharap semua peserta sosialisasi punya pemahaman seperti Pak Yuriko nih, ya seperti Pak Gusteres nih, ya pemahaman yang dalam tentang bela negara, bukan cuma sekedar apa ya, sekedar dia tahu bela negara itu bukan punyanya TNI, bela negara itu bukan punyanya Polri, bukan. Tapi bela negara punya seluruh warga, bukan itu, tapi semangatnya. Tapi do something ya, do something ya. Keberadaan bela negara itu masuk ke dalam hati nih Pak. Itu ini seperti Pak Gusteres ini tokoh yang luar biasa. Gitu ya Bu Endang ya. Waduh keren pokoknya. Ini Pak Yuriko Gusteres ini perlu adik-adik harus tahu, pejuang sejati, pecinta yang mencintai NKRI, dan Anda semua harus juga tidak boleh kalah. Nah, sebagai closing statement, mungkin ada pesan-pesan untuk para milenial, para netizen yang ingin membela negara sesuai profesinya, mungkin hal-hal kecil yang bisa kita lakukan? Ya, saya titip aja kepada generasi muda. Yuk kita berjuang, sama seperti yang dilaksanakan oleh Pak Gusteres ini. Berjuang di mana tempat kita berada, ya, meningkatkan, menyadarkan teman-teman kita, ya, sejawat kita, ataupun yang lainnya untuk tetap bela negara. Ya, bela negara itu bukan banyak gaya, tapi banyak karya. Itu bela negara. Terakhir Pak Ferry, nah ini sekarang para netizen ini apa nih sarannya Pak Ferry? Penuhi media sosial kalian kah untuk mencintai Indonesia, atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak Ferry kepada para generasi muda? Ya, baik. Guys, jangan lupa like and subscribe. Apa yang sudah kita kerjakan ini. Karena dengan Anda like, Anda subscribe, berarti Anda membantu program kita memasyarakatkan bela negara. Bela negara, tadi sudah saya bilang, bukan banyak gaya, tapi banyak berkarya. Kita orang muda, pikiran kita sangat kreatif. Apapun yang bisa dikerjakan, yang penting positif. Itu saja, Mbak. Oke, terima kasih Pak Ferry. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, rumpi-rumpi, ngopi sambil ngopi bareng, karena katanya kalau ngopi membuat segalanya lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang jelas pada hari ini kami sangat senang sekali bisa ngobrol bareng dengan Pak Yuriko Gusteres, jauh-jauh dari NTT. Terima kasih sudah hadir di Kementerian Pertahanan sambil ngobrol-ngobrol. Anak-anak muda sekarang harus lebih banyak kreatif, karena generasi sekarang, generasi milenial, generasi Z ini yang lahir di era teknologi informasi harus banyak menjual, ya, dalam tanda kutip, menjual Indonesia dengan berbagai kelebihannya, jangan kekurangannya, supaya kita semakin bangga menjadi Indonesia dan itu bagian dari negara. Nah, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Terakhir, salam bela negara. Salam bela negara.